Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas tentang menjaga laut dari limbah. Kita kembali ke Bu Tati. Bu Tati, tadi kan sebelum break kita bincang adanya potensi kepunahan, degradasi laut. Nah, pertanyaannya kemudian adalah selain ikan-ikan tersebut berebutan untuk mendapatkan oksigen, ada artikel lain yang menyebutkan bahwasanya tingginya kandungan timah yang ada di laut dan rata-rata itu ikan yang mati itu bukan dari perairan dalam ya Dika, tapi dari perairan di sekitar bibir pantai. Bisa dijelaskan? Ya, sebetulnya kalau misalnya timah timbel ya PB ya, itu masuk dalam logam berat seperti yang saya sampaikan tadi. Itu kasusnya itu tidak membuat ikan itu mati mendadak, tapi melalui proses. Kalau ikan mati mendadak itu biasanya memang karena kekurangan oksigen, karena keracunan, seperti itu. Tapi dampak panjangnya juga sangat mengkhawatirkan. Justru ini lebih berbahaya, seperti kasus Minamata yang terjadi di Jepang. Itu kan juga sampai dari masyarakat mengkonsumsi ikan itu kan menjadi terjadi banyak cacat ya. Itu kan sudah jadi terjadi ya. Tidak hanya untuk biota laut tapi juga untuk manusia yang berhubungan langsung dengan itu sudah lebih berbahaya ya. kalau untuk pencemaran karena logam berat daripada limbah domestik. Mungkin kalau limbah domestik lebih ke mematikan ikan ya. Oke. Kalau kita berbincang tentang timah, timbal dan segala lain, kita berbicara juga tentang yang saat ini masih hangat adalah global warming, Bu. Nah, apakah potensi ke depan, seperti kita tahu bahwasanya global warming ini kan dari manusia sendiri sebenarnya, dari manusia kemudian menimbulkan gas rumah kaca, kemudian kembali kita di global warming, akhirnya kembali lagi ke bumi. Ini adalah sebuah man-made disaster yang sangat luar biasa. Nah, apakah ini juga akan berdampak panjang pada ekosistem ikan? Lebih berdampak juga. Kebetulan kami juga punya beberapa riset mengenai climate change ya. Itu memang dampaknya juga akan berdampak terhadap hasil tangkapan. Ya, jadi di mana hasil tangkapan itu akan menurun dengan signifikan adanya. Ya, signifikan. Ya. Nah, ini kan setelah hampir 1 bulan lah kasus kematian ribuan ikan di Teluk Jakarta. Kondisinya saat ini seperti apa? Apakah sudah mulai normal untuk biota lautnya? Kalau saya lihat sih, kalau kematian ikan karena kekurangan oksigen itu berapa lama sebentar, sih? Sebentar ya. Seperti kayak blooming plankton. Plankton itu suksesinya itu harian. Jadi begitu saat ini blooming, besok itu sudah bisa mencair dengan melalui, karena plankton itu bergerakannya kan dengan arus, dengan itu ya. Begitu ada arus, mereka akan mencair. Berbeda dengan yang di Pantai Ancol kemarin. Memang kalau saya lihat itu memang seperti kayak bendungan ya. Sehingga di situ agak tahan lama karena pergerakan airnya itu kurang ya, kemudian juga kan mati ikannya juga lebih banyak di situ. Iya, dan akhirnya berbau, dan itu memang sebenarnya karena bangkai ya, bukan karena memang pergerakan airnya kurang gitu. Oke, nah ini kalau kita lihat KKP sendiri tidak hanya mengurusi Teluk Jakarta, bahkan seluruh, apalagi kita negara kepulauan yang 60% lebihnya adalah laut ya. Nah, apakah ada hal serupa yang terjadi mungkin di bagian lain? Untuk beberapa perairan seperti di Waduk sering terjadi. Ya, tapi kayaknya kalau untuk wilayah perairan lainnya saya pikir lebih kondisi lingkungannya lebih bagus ya, lebih baik dari Teluk Jakarta. Tetapi untuk beberapa waduk kan sering terjadi kematian juga, seperti waduk di Jatiluhur gitu. Itu jadi sering untuk terjadi yang waduk-waduk dan memang untuk daerah-daerah padat penduduk karena kontribusi manusianya juga lebih besar ya. Kemudian juga biasanya kalau padat penduduk itu banyak keramba jaring apung untuk budidaya itu. Biasanya dari kelebihan pakan. Dengan pakan berlebih, dia mengendap nutrien akan tersimpan pada saat perubahan musim hujan, mereka akan naik ke atas. Seringkali terjadi seperti itu. Saya pikir kasusnya sama dengan Teluk Jakarta juga. Oke, nah ini sebenarnya PR besar untuk pemerintah khususnya KKP. Tapi sebenarnya masyarakat juga harus punya kontribusi. Hal yang paling sederhana yang mungkin bisa dilakukan masyarakat untuk bisa menjaga biota laut kita? Ya mungkin tidak untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat nelayan ya. Kalau untuk nelayan nih, jangan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Ya, mungkin dengan seperti di Teluk Jakarta itu kan di sepanjang pantai timur sampai barat itu kan banyak alat tangkap yang sifatnya pasif ya. Seperti bagan, kemudian juga sero. Itu ukuran jaringnya relatif kecil. Dia menggunakan waring.
sehingga ikan-ikan kecil banyak tertangkap di situ. Ini akan mengganggu yang mestinya menjadi ikan dewasa gitu. Akhirnya tertangkap, akhirnya mati karena ditangkap. Jadi gitu. memang harus lebih bijak juga, tidak hanya nelayan tapi juga masyarakat yang mungkin tinggal dekat dengan pantai. Ibu terima kasih untuk kedatangannya di Hala Indonesia. Semoga biota laut kita makin terjaga dan tidak ada lagi yang terjadi seperti Teluk Jakarta ya. Baik, kita masih punya banyak informasi menarik, tetap bersama kami di Hala Indonesia.